Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, karena kasih setianya kembali menyertai kita memasuki hari yang baru. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita boleh bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk berjalan bersamanya. Pagi ini kita akan belajar dari kisah Musa, seorang tokoh Alkitab yang sangat dikenal. Namun yang menarik, sebelum menjadi pemimpin besar yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, Musa pernah merasa gagal, takut, dan tidak layak. Tuhan memanggil Musa bukan ketika hidupnya sedang berada di puncak keberhasilan, melainkan ketika ia sedang menggembalakan domba di padang gurun. Dari tempat yang sederhana itulah Tuhan memulai pekerjaan besarnya. Mari kita membaca bersama Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Sahabat terkasih, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang memanggil dan mengutus. Ketika Tuhan memanggil Musa, bangsa Israel telah lama menderita dalam perbudakan. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan mereka. Namun yang menarik, Tuhan tidak langsung menurunkan mujizat dari langit. Tuhan memilih memakai seorang manusia. Orang itu adalah Musa. Padahal jika dilihat secara manusia, Musa bukanlah kandidat yang ideal. Ia pernah gagal, pernah melakukan kesalahan, pernah melarikan diri, sudah berusia lanjut. Bahkan nanti kita akan melihat bahwa Musa merasa dirinya tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan tetap memanggilnya. Karena Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia sering melihat keterbatasan. Tuhan melihat kemungkinan. Manusia melihat masa lalu. Tuhan melihat masa depan. Manusia melihat kelemahan. Tuhan melihat apa yang dapat dilakukannya melalui seseorang yang mau taat. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini ada yang merasa tidak cukup baik. Mungkin kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah membuat keputusan yang salah, pernah mengalami penolakan, pernah kehilangan kepercayaan diri. Dan tanpa sadar, kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin memakai hidup kita. Tetapi kisah Musa menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tuhan sanggup memakai orang yang merasa tidak layak menjadi alat bagi kemuliaannya. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah sekolah. Setiap hari tugasnya sederhana, menyapu halaman, membersihkan ruang kelas, mengumpulkan sampah. Pekerjaan itu ia lakukan selama bertahun-tahun. Banyak orang tidak mengenalnya. Tidak ada penghargaan besar. Tidak ada jabatan tinggi. Suatu hari, seorang murid mengalami masalah keluarga yang berat. Anak itu sering menyendiri dan kehilangan semangat belajar. Tanpa sengaja, petugas kebersihan itu mulai mengajaknya berbicara setiap pagi. Ia mendengarkan, memberi semangat, lalu mendoakannya. Hari demi hari hubungan mereka semakin dekat. Bertahun-tahun kemudian, anak itu berhasil menyelesaikan pendidikan dan menjadi seorang guru. Ketika diminta menceritakan siapa yang paling berjasa dalam hidupnya, ia tidak menyebut orang terkenal. Ia tidak menyebut pejabat. Ia tidak menyebut tokoh besar. Ia menyebut petugas kebersihan sekolahnya. Ia berkata, "Saat semua orang sibuk, ada seorang yang mau mendengarkan saya. Kata-katanya membuat saya bertahan." Petugas kebersihan itu mungkin tidak pernah berkhotbah di depan banyak orang.
tetapi Tuhan memakai hidupnya untuk mengubah masa depan seseorang. Seringkali kita berpikir panggilan Tuhan harus sesuatu yang besar. Padahal terkadang Tuhan memulai dari hal-hal sederhana, yaitu sebuah perhatian, sebuah doa, sebuah senyuman, sebuah tindakan kasih, sebuah kesediaan untuk taat. Sahabat terkasih, saat Tuhan memanggil Musa, ia sedang menggembalakan domba, bukan sedang memimpin bangsa, bukan sedang melakukan mujizat, bukan sedang menjadi orang penting. Ia sedang menjalani rutinitas biasa. Ini mengajarkan bahwa Tuhan dapat berbicara kepada kita kapan saja. Di tempat kerja, di rumah, di perjalanan, saat berdoa, saat membaca Alkitab, atau saat melakukan aktivitas sehari-hari. Masalahnya bukan apakah Tuhan berbicara. Seringkali masalahnya adalah apakah kita mau mendengar. Banyak orang begitu sibuk dengan urusan hidup sehingga tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Padahal Tuhan terus bekerja. Tuhan terus memimpin, Tuhan terus memanggil. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan juga menyertai. Sahabat terkasih, setelah menerima panggilan Tuhan, Musa tidak langsung percaya diri. Ia memiliki banyak pertanyaan. Ia merasa tidak mampu. Ia merasa tidak memenuhi syarat. Tetapi Tuhan tidak marah. Sebaliknya, Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Di dalam Keluaran 3 ayat 12, Tuhan berkata, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Inilah kunci kehidupan orang percaya. Kekuatan Musa bukan berasal dari dirinya. Kekuatan Musa berasal dari penyertaan Tuhan. Sahabat terkasih, seringkali kita takut menghadapi hari ini karena merasa kemampuan kita terbatas. Kita khawatir menghadapi pekerjaan. Kita khawatir menghadapi keluarga. Kita khawatir menghadapi masa depan. Tetapi Tuhan tidak pernah meminta kita berjalan sendirian. Ia berjanji menyertai setiap langkah kita. Penyertaan Tuhan lebih berharga daripada kemampuan terbesar yang dimiliki manusia. Karena ketika Tuhan menyertai, jalan tertutup dapat terbuka. Ketika Tuhan menyertai, hati yang lemah dapat dikuatkan. Ketika Tuhan menyertai, masalah yang tampak mustahil dapat diatasi. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang memanggil dan memakai hidup kami. Ampuni kami karena sering merasa tidak layak, takut, atau ragu terhadap rencana-Mu. Tolong kami untuk belajar seperti Musa, percaya kepada penyertaan-Mu lebih daripada keterbatasan kami sendiri. Pimpin langkah kami hari ini. Bukakan mata kami untuk melihat kehendak-Mu dan berikan hati yang taat untuk mengerjakannya. Berkati pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami percaya Engkau menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terkadang Tuhan tidak memanggil orang yang paling hebat, tetapi orang yang bersedia taat. Seperti Musa ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, Dia sanggup memakai keterbatasan kita untuk menggenapi rencananya yang indah. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.